Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya Bakar bin Abdillah Al-Muzani bercerita, ada seorang raja dari Bani Israel diberi umur panjang, kekayaan melimpah, dan keturunan yang banyak. Namun, setiap kali salah satu anaknya tumbuh dewasa, dia akan memilih jalan hidup sebagai seorang sufi. Dia akan mengenakan pakaian dari bahan bulu, tinggal di gunung-gunung, makan dari pepohonan, dan terus mengembara hingga meninggal dunia. Hal itu terus terjadi pada setiap anaknya yang mulai menginjak dewasa. Pada usianya yang sudah lanjut, ternyata sang raja masih dikaruniai seorang anak lagi. Karena tidak ingin anaknya yang satu ini mengikuti jejak kakak-kakaknya, maka sang raja mengumpulkan para petinggi kerajaan dan berkata, "Seusia seperti ini, saya masih dikaruniai seorang anak lagi. Kalian tahu sendiri bagaimana saya begitu mengasihani kalian dan mengkhawatirkan nasib kalian kelak. Saya khawatir anakku ini nantinya akan mengikuti jejak kakak-kakaknya, sehingga saya tidak punya anak yang akan meneruskan tahta ini dan meneruskan tugas pemimpin kalian. Hal itu tentu akan mendatangkan bencana bagi kalian. Agar hal itu jangan sampai terjadi, maka rawatlah anak ini dengan cara agar bagaimana dia menyukai dunia sejak dini, dengan harapan kelak dia bisa menggantikan saya memimpin kalian." Akhirnya, mereka membangun sebuah tembok dengan ukuran 1 farsak kali 1 farsak. Maka si pangeran pun menjalani hari-harinya di dalam istana yang dikelilingi tembok tersebut. Pada suatu hari, si pangeran berjalan-jalan dengan naik seekor kuda. Tetapi akhirnya dia terpaksa berhenti karena terhalang oleh sebuah tembok yang kuat dan tak berlubang sama sekali. Lalu pangeran berkata, "Saya yakin di balik tembok ini terdapat banyak manusia dan dunia kehidupan. Maka tolong keluarkan saya supaya saya bisa belajar, menambah wawasan ilmu pengetahuan dan bertemu dengan orang-orang." Lantas, kejadian tersebut dilaporkan kepada ayahnya, yaitu sang raja. Maka raja pun kaget dan khawatir anaknya itu akan mengikuti jejak langkah kakak-kakaknya. Maka, sang raja pun memberi instruksi kepada para bawahannya, sediakan semua bentuk hiburan dan mainan untuknya. Setelah itu, pada tahun berikutnya, si pangeran kembali berjalan-jalan, lalu dia berkata, "Saya harus keluar." Lantas, hal itu dilaporkan lagi kepada sang raja, dan akhirnya sang raja memperbolehkan untuk keluar. Lalu, si pangeran dibawa keluar dengan menggunakan sebuah kereta dengan mengenakan mahkota dari batu permata dan emas. Sementara itu, pasukan pengawal mengawal dari kanan dan kiri. Di tengah perjalanan, dia melihat orang sakit. Lalu si pangeran bertanya kepada para pengawal, "Apa itu?" Mereka menjawab, "Orang yang terkena penyakit." "Apakah itu hanya menimpa sebagian orang saja? Atau apakah setiap orang bisa saja mengalami hal yang sama seperti itu?" Mereka menjawab, "Setiap orang takut mengalami hal seperti itu, dan siapa saja bisa mengalaminya." Kemudian sang pangeran bertanya, "Termasuk saya, meskipun saya memiliki kekuasaan seperti ini?" Mereka menjawab, "Iya." Lantas si pangeran pun berkata, "Sungguh,
Kehidupan kalian ini adalah sebuah kehidupan yang keruh dan tidak menyenangkan. Kemudian, si pangeran kembali ke istana dengan penuh kesedihan. Kejadian tersebut lantas dilaporkan kepada sang raja. Namun sang raja memberikan instruksi, berikan semua bentuk hiburan dan permainan kepadanya supaya dia kembali ceria dan kesedihan tersebut hilang dari hatinya. 1 tahun telah berlalu. Kemudian, si pangeran kembali ingin berjalan-jalan keluar. Dia pun lantas diajak jalan-jalan keluar seperti sebelumnya, yaitu mengenakan mahkota dari batu permata dan emas serta naik kereta dengan kawalan di kanan dan kirinya. Di tengah perjalanan, dia melihat seorang kakek lanjut usia yang mengalami kepikunan, sementara air liur mengalir dari mulutnya. Lantas pangeran pun bertanya, "Apa itu?" Mereka menjawab, "Itu adalah orang lanjut usia yang sudah pikun." Apakah itu hanya menimpa sebagian orang saja, atau apakah setiap orang bisa mengalami hal yang sama dan takut mengalami hal semacam itu? Tanya si pangeran. Mereka menjawab, "Setiap orang takut mengalami hal seperti itu, dan siapa saja bisa mengalaminya." Kemudian, pangeran berkata, "Kehidupan macam apa ini? Ini adalah sebuah kehidupan yang tidak menyenangkan bagi siapapun." Kejadian tersebut lantas dilaporkan kepada sang raja. Lantas sang raja memberikan instruksi lagi, berikan semua bentuk hiburan dan permainan kepadanya. 1 tahun berlalu. Kemudian si pangeran kembali ingin berjalan-jalan keluar. Dia pun lantas diajak jalan-jalan keluar seperti sebelumnya, yaitu mengenakan mahkota dari batu permata dan emas serta naik kereta dengan bawahan di kanan dan kirinya. Di tengah perjalanan, dia melihat orang-orang memikul sebuah keranda. Pangeran bertanya, "Apa itu?" Lantas mereka menjawab, "Orang mati." "Apa itu orang mati? Bawa orang mati itu ke sini," kata si pangeran penasaran. Setelah mayat itu dibawa ke hadapan pangeran, lantas pangeran berkata, "Suruh dia duduk." Mereka menjawab, "Dia tidak bisa duduk." "Bicaralah kepadanya." Mereka berkata, "Dia tidak bisa bicara." "Kalian ingin membawanya kemana?" Mereka menjawab, "Kami akan memendamnya di bawah tanah." Lantas, apa yang akan terjadi setelah itu? Mereka menjawab, "Hasyar." "Apa itu hasyar?" Mereka menjawab, "Hasyar ialah hari di mana umat manusia dibangkitkan kembali untuk menghadap kepada Tuhan seru sekalian Adam. Lalu, tiap-tiap manusia akan diberi balasan menurut kadar kebaikan dan kejelekannya." Lantas, pangeran lanjut bertanya, "Apakah kalian punya negeri kehidupan lain selain negeri kehidupan di dunia ini, di mana kalian akan diberi balasan di negeri itu?" Mereka menjawab, "Iya, benar." Lalu, si pangeran melompat turun dari atas kereta kuda yang membawanya. Lalu ia mengusap-usapkan wajahnya di tanah dan berkata kepada mereka, "Inilah yang selama ini saya khawatirkan. Ini hampir mendatangiku, tapi saya tidak menyadarinya. Ketahuilah, demi Tuhan yang memberi, membangkitkan, dan memberi balasan, sungguh ini adalah akhir hubungan antara saya dan kalian. Setelah ini, kalian tidak akan bisa lagi mengatur dan mencegahku." Mereka menjawab, "Kami tidak akan membiarkan engkau pergi sebelum kami membawa engkau kembali kepada ayah engkau." Lantas, mereka pun membawa si pangeran pulang kembali menemui sang raja dengan paksa.
Setelah sampai di istana, sang raja berkata, "Putraku, ada apa denganmu? Kenapa engkau begitu gelisah dan takut?" kata sang raja kepada si pangeran. Lalu pangeran menjawab, "Kegelisahan dan ketakutan akan hari di mana tiap-tiap orang akan mendapatkan ganjaran atas semua amal perbuatan baik dan jelek yang pernah dilakukannya." Lantas, si pangeran minta diambilkan pakaian dari bulu, lalu memakaikannya dan berkata, "Keinginan saya sudah bulat untuk pergi malam ini." Benar saja, kurang lebih di pertengahan malam, si pangeran pergi. Pada saat melangkah keluar dari pintu istana, dia pun berucap, "Ya Allah, saya memohon kepadamu sesuatu yang saya tidak memiliki kuasa sedikit pun terhadapnya, sesuatu yang telah berlaku padanya ketetapan terdahulu. Saya berharap seandainya air tetap di air dan tanah tetap di tanah, dan seandainya saya tidak pernah memandang dunia meski hanya sekali dengan kedua mata ini." Bakar bin Abdullah berkata, "Itu adalah orang yang keluar dari sebuah dosa yang sebenarnya dia tidak tahu apa dosa dan salahnya. Lantas, bagaimana dengan orang yang berbuat dosa, sementara dia tahu apa dosa dan salahnya, namun dia tidak merasa bersalah, tidak takut, dan tidak mau bertobat? Wallahu a'lam bissawab."